semangat ya, walaupun teman-teman masih harus belajar di rumah. Pada kesempatan kali ini, teman-teman akan belajar bersama Ustazah. Silahkan teman-teman siapkan dulu bukunya. Ada buku tebal, buku tipis, buku tulis, serta alat tulis lainnya ya. Dan jangan lupa sebelum belajar, teman-teman harus membaca doa terlebih dahulu supaya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik teman-teman, sekarang teman-teman akan belajar di subtema 3, yaitu tentang aturan keselamatan di perjalanan. Teman-teman boleh dibuka buku tebalnya halaman 53 sampai 76. Ya, teman-teman, sebelum adanya virus corona ini, pasti teman-teman setiap hari ada di perjalanan, terutama perjalanan ketika teman-teman menuju ke sekolah. Nah, dalam perjalanan tersebut pasti ada aturan yang harus teman-teman patuhi, baik ketika teman-teman menggunakan motor, mobil, maupun kendaraan lainnya, dan bahkan ketika teman-teman berjalan kaki. Nah, sebagai contoh aturan yang harus teman-teman patuhi ketika berkendara, sepeda motor tentunya. Tapi yang mengendarai orang tua ya, teman-teman hanya bonceng saja. Oke, contoh aturannya adalah yang pertama, harus mempunyai SIM. Nah, apa itu SIM? Betul sekali, SIM itu adalah surat izin mengemudi. Yang kedua adalah harus memakai helm. Dan yang ketiga, tentunya harus mematuhi aturan lalu lintas. Baik, bagaimana jika aturan tersebut tidak kita patuhi? Nah, pastinya akan membahayakan diri sendiri maupun juga orang lain. Bahkan bisa terjadi kecelakaan. Oke, ketika teman-teman sudah di sekolah, teman-teman juga harus selalu menjaga kerukunan dengan teman lainnya. Bagaimana caranya untuk kita menjaga kerukunan di sekolah? Nah, tentunya banyak sekali caranya. Di antaranya, kita harus saling tolong-menolong. Ustazah yakin teman-teman sudah sering melakukannya. Ketika ada teman lainnya yang tidak membawa pensil atau alat tulis lainnya, kalian Ustazah lihat sudah saling tolong-menolong. Ada yang meminjamkan, begitu? Nah, yang kedua, teman-teman harus bermain bersama tanpa harus memilih-milih teman. Jadi, dengan siapapun teman-teman harus bermain, tidak boleh memilih-milih teman. Oke, di sekolah kita harus coba fokus untuk belajar teman-teman. Oke, teman-teman sudah pernah belajar tentang huruf kapital. Coba kita ingat-ingat lagi. Huruf kapital digunakan pada huruf pertama ketika teman-teman akan menuliskan suatu kalimat. Huruf kapital juga digunakan ketika teman-teman akan menuliskan nama orang, bisa juga untuk menuliskan bulan. Nah, pada kesempatan kali ini, teman-teman akan belajar huruf kapital pada pengganti nama Tuhan dan juga nama tempat. Oke, yang pertama, nanti teman-teman akan belajar penggunaan huruf kapital sebagai pengganti nama Tuhan. Sebagai contoh, mari kita perhatikan kalimat ini teman-teman. Kita harus selalu bersyukur kepada Tuhan. Nah, pasti teman-teman sudah tahu nih di mana salah penulisannya. Betul sekali. Teman-teman perhatikan yang Ustazah lingkari merah ya. Ada kata Tuhan yang Ustazah lingkari adalah huruf T-nya. Huruf T ini seharusnya ditulis menggunakan huruf kapital, sehingga kalimat yang betul akan menjadi seperti ini teman-teman. Nah, teman-teman sudah paham ya perbedaannya. Yang betul adalah kalimat yang berwarna biru. Kemudian kita lihat contoh kalimat yang kedua.
Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dari berbagai penyakit. Kita lihat di kalimat ini teman-teman, ada kata Tuhan Yang Maha Esa. Tuhan Yang Maha Esa itu berarti kata ganti Tuhan ya. Tuh, coba kita lihat yang Ustazah lingkari warna merah. Seharusnya ditulis menggunakan huruf kapital. Jadi, huruf T, Y, M, dan E ditulis menggunakan huruf kapital, sehingga penulisannya akan menjadi seperti ini. Coba teman-teman perhatikan. Sudah jelas ya perbedaannya? Baik, teman-teman. Selanjutnya adalah penggunaan huruf kapital pada nama tempat. Nah, Saudara punya contoh kalimat nih. Keluargaku berkunjung ke pantai Menganti. Pada kalimat itu, yang harus menggunakan huruf kapital yang mana teman-teman? Ya, ada dua huruf yang harus menggunakan huruf kapital, yaitu di awal kata pantai dan juga kata menganti. Nah, kedua huruf ini seharusnya ditulis menggunakan huruf kapital. Ustazah, kenapa sih kok pantai juga pakai huruf kapital? Karena setelah kata pantai ini diikuti dengan nama tempat. Nah, sehingga baik kata pantai dan mengantinya juga ditulis dengan awalan huruf kapital. Jadi, kalimatnya akan menjadi seperti ini. Coba teman-teman perhatikan dulu. Paham ya perbedaannya? Yang betul adalah kalimat yang berwarna biru. Tetapi akan berbeda jika kalimatnya hanya keluargaku berkunjung ke pantai. Nah, kata yang harusnya diawali dengan huruf kapital hanyalah kata keluargaku saja. Mengapa pantainya tidak, Ustazah? Karena kata pantai ini tidak diikuti dengan nama suatu tempat, sehingga tidak ditulis dengan huruf kapital. Nah, sehingga kalimat yang betul seperti ini, teman-teman. Nah, bagaimana teman-teman sudah paham ya perbedaannya? Supaya teman-teman nanti lebih paham lagi, silahkan nanti teman-teman banyak berlatih latihan soal ya. Bisa di buku tebal maupun juga buku tipisnya. Oke, selain penggunaan huruf kapital, nanti teman-teman juga akan belajar tentang penggunaan tanda titik. Nah, betul sekali. Tanda titik itu digunakan ketika teman-teman selesai menuliskan suatu kalimat. Jadi, biasanya kalau teman-teman sudah selesai menulis, itu terakhirnya harus diberi tanda titik. Dan Ustazah sering memperhatikan banyak sekali yang sering lupa kalau di sekolah. Nah, mulai sekarang teman-teman karena sudah tahu aturannya, jadi teman-teman harus patuhi ya aturan penulisan. Oke, sekarang teman-teman akan belajar penggunaan tanda titik di akhir singkatan nama orang dan juga untuk memisahkan jam, menit pada penunjuk waktu. Sebagai contoh, teman-teman perhatikan kalimat ini. Pamanku bernama Muhammad Yamin. Nah, kali ini teman-teman akan fokus kepada nama orangnya, yaitu Muhammad Yamin. Biasanya, kata Muhammad Yamin ini ada yang menulisnya itu disingkat menjadi seperti ini, teman-teman. M. Yamin. Nah, tanda titiknya itu digunakan pada akhir singkatan nama orang itu. Yang disingkat itu adalah kata Muhammadnya. Jadi setelah Muhammad disingkat menjadi huruf M saja, lalu setelah itu diberikan tanda titik di belakang huruf
M itu. Jadi kalimatnya akan menjadi seperti ini teman-teman. Pamanku bernama M. Yamin. Nah, sekarang teman-teman paham ya penggunaan tanda titiknya. Penggunaan tanda titik yang kedua, teman-teman lihat contoh berikut ini. Aku bangun pukul 4.30 setiap pagi. Nah, tanda titik ini kita gunakan untuk memisahkan antara jam dan menit. Nah, jadi artinya aku bangun pukul 4:30. Masih semangat ya belajarnya teman-teman? Oke, teman-teman, hari apa saja sih teman-teman itu berangkat ke sekolah? Iya, betul sekali. Dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Teman-teman ada yang tahu nggak? Dalam satu minggu itu terdapat berapa hari sih? Baik, untuk mengecek jawaban teman-teman semua, mari kita buktikan dengan kita menyanyikan lagu Nama-Nama Hari. Pasti pada tahu semua ya lagunya ya. Oke, kita nyanyikan bersama. 1, 2, 3. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Ya, tadi siapa yo yang jawab 7? Jadi, satu minggu itu ada 7 hari. Betul sekali. Ya, teman-teman perhatikan kalender ini. Nah, satu minggu itu terdiri dari 7 hari. Kalau di kalender ini dimulai dari minggu sampai dengan hari Sabtu. Perhatikan yang Ustadzah garis warna biru ya. Ini berarti adalah satu minggu. Nah, sekarang teman-teman akan belajar menghitung banyaknya hari atau minggu. Dalam menghitung banyaknya hari atau minggu, teman-teman menggunakan operasi hitung perkalian dan juga pembagian. Nah, tentunya teman-teman masih ingat ya cara mengerjakan perkalian dan pembagian? Kita ke contoh yang pertama. Teman-teman harus ingat ya, satu minggu ada 7 hari. Bagaimana jika 2 minggu? Berarti ada berapa hari ya? Caranya itu adalah gampang sekali. Kita akan menggunakan perkalian. Kita tinggal kalikan 2 dengan 7. Kenapa harus 7? Karena satu minggu terdiri dari 7 hari. Nah, yang masih belum bisa perkalian, Ustadzah sarankan tetap menggunakan penjumlahan berulang supaya teman-teman mudah mengerjakannya. Jadi, 2 dikali 7 hasilnya adalah 14. Sehingga 2 minggu ada 14 hari. Bagaimana jika sekarang kita akan balik? 7 hari sama dengan 1 minggu. Nah, bagaimana kalau 21 hari? Berarti itu ada berapa minggu? Kali ini kita akan menggunakan pembagian teman-teman. Nah, yang belum hafal pembagian, Ustadzah juga sarankan menggunakan pengurangan berulang supaya teman-teman lebih mudah. Jadi, 21 dibagi 7, teman-teman perhatikan. 7-nya ada berapa? Ada 3, sehingga hasilnya adalah 3. Jadi, 21 hari itu ada 3 minggu. Selama teman-teman di sekolah, kemarin sebelum adanya virus corona ini ya teman-teman, teman-teman sudah pernah membuat kerajinan dari bahan alam ya. Masih ingat teman-teman pernah membuat kolase dari biji-bijian? Waktu teman-teman kelas 1 juga sudah pernah, kemarin juga sudah pernah bersama Ustadzah ya. Oke, teman-teman masih ingat nggak apa sih yang dimaksud dengan bahan alam? Iya, betul sekali.
Bahan alam adalah bahan yang diperoleh dari alam. Nah, dari sekian banyak bahan alam yang ada, teman-teman bisa membuat kerajinan dari bahan alam tersebut. Di antaranya ada kerajinan dari kulit kerang, ada juga kulit jagung, dan ada juga dari kulit salak. Teman-teman pasti setiap hari melakukan gerakan berjalan atau berlari, bukan? Nah, teman-teman masih ingat nggak kalau gerak berjalan dan berlari itu termasuk ke dalam gerak lokomotor atau non-lokomotor? Ya, betul sekali. Gerak berjalan dan berlari itu termasuk ke dalam gerak lokomotor karena berjalan dan berlari itu adalah berpindah tempat. Nah, sekarang teman-teman lihat perbedaan antara berjalan dan juga berlari. Ini adalah berjalan. Kalau ini adalah berlari. Pasti teman-teman sudah bisa membedakannya. Kalau berjalan, langkahnya itu perlahan. Tetapi jika berlari, langkah kakinya itu dipercepat. Manfaat berjalan dan berlari tentu banyak sekali untuk tubuh. Di antaranya membuat tubuh kita menjadi sehat, otot kaki menjadi kuat, dan juga menjaga kesehatan jantung kita. Teman-teman di sekolah sudah pernah bermain kasti belum? Nah, dalam permainan kasti ini juga teman-teman banyak melakukan kegiatan berlari. Nah, selain kegiatan berlari, dalam permainan bola kasti ini juga ada gerakan melempar dan menangkap bola. Teman-teman bisa perhatikan gambar ini. Ini adalah contoh anak yang sedang bermain kasti. Ada kelompok yang sedang memukul, ada juga kelompok yang sedang berjaga. Lalu kita perhatikan gambar ini teman-teman. Ada yang sedang melempar bola, ada juga yang sedang menangkap bola. Melempar bola dilakukan bisa dengan dua cara. Ada yang melambung, artinya melemparnya itu ke atas, melewati kepala. Dan ada juga melempar yang mendatar. Nah, sedangkan gambar yang di sebelahnya itu adalah sikap menangkap bola. Dari apa yang sudah kita pelajari, mari kita ingat kembali ya teman-teman. Ketika kita sedang dalam perjalanan, baik menggunakan kendaraan umum, kendaraan pribadi maupun jalan kaki, ada aturan yang harus teman-teman patuhi. Nah, ketika teman-teman di sekolah, teman-teman juga harus menjaga kerukunan dengan teman yang lainnya. Lalu penggunaan huruf kapital. Huruf kapital digunakan sebagai awalan dari penulisan kalimat, sebagai pengganti nama Tuhan dan juga untuk menuliskan nama suatu tempat. Terus penggunaan tanda titik. Tanda titik digunakan ketika selesai menuliskan kalimat atau di akhir sebuah kalimat. Lalu pada singkatan nama orang dan juga untuk memisahkan antara jam dan menit. Baik. Selanjutnya, dalam satu minggu itu ada 7 hari. Dan teman-teman harus ingat bahan-bahan alam yang bisa digunakan untuk membuat kerajinan. Di antaranya ada kulit kerang, kulit jagung, kulit salak, dan juga bisa biji-bijian. Terus, teman-teman harus bisa membedakan antara gerak berjalan dan juga gerak berlari, serta harus bisa mempraktekkan bagaimana caranya melempar dan menangkap bola pada permainan bola kasti. Demikian yang dapat Ustazah sampaikan. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, Ustazah mohon maaf. Ustazah ucapkan terima kasih karena teman-teman sudah belajar dan memperhatikan dengan baik. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan mudah dipahami. Dan sampai bertemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.